Shalom, perkenalkan nama saya Emilia Manta dari kelas C semester 4. Bersyukur kita punya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Kesatuan dan Sintesis Teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan studi sistematis mengenal pesan-pesan dan doktrin yang terdapat dalam seluruh kitab Perjanjian Baru. Walaupun kitab-kitab tersebut ditulis oleh banyak penulis dengan latar belakang budaya serta ujian penulis yang berbeda, semuanya memiliki satu pusat yang sama, yaitu Yesus Kristus dan karya keselamatannya bagi dunia. Nah, oleh karena itu, mempelajari kesatuan dan sintesis teologi Perjanjian Baru sangatlah penting agar kita tidak memahami setiap kitab secara terpisah, tetapi melihat keseluruhannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam presentasi kita ini akan membahas 3 pokok utama, yaitu integrasi, tema-tema sentral, perjanjian baru, kesatuan, doktrinal di tengah keberagaman penulis, serta penerapannya dalam pelayanan dan pendidikan Kristen. Ketiga bagian ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa seluruh isi perjanjian baru berpusat pada Kristus. Integrasi tema-tema sentral, yaitu pembahasan pertama adalah mengenai integrasi tema-tema sentral dalam teologi Perjanjian Baru. Dan berikutnya tema pertama adalah kerajaan Allah. Ketika Yesus memulai pelayanannya, berita pertama yang diberitakan adalah waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa inti pelayanan Yesus adalah menghadirkan pemerintahan Allah di tengah dunia. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang surga atau kehidupan setelah kematian, tetapi juga tentang bagaimana Allah memerintah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, keadilan, kebenaran, pengampunan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan demikian, kerajaan Allah menjadi dasar seluruh pemerintah Injil karena melalui kerajaannya Allah membawa keselamatan bagi manusia. Tema yang kedua yaitu adalah Kristologi, yaitu di mana ajaran mengenai pribadi dan karya Yesus Kristus. Nah, Kristologi itu merupakan pusat seluruh teologi Perjanjian Baru. Injil Yohanes menyatakan bahwa firman itu adalah Allah, dari firman itu telah menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Yesus rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia memperoleh pengampunan dosa
dan hidup yang kekal. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Karena itu, seluruh perjanjian baru selalu mengarahkan perhatian pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai pusat iman Kristen. Tema yang ketiga adalah pneumatologi, yaitu ajaran mengenai Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk menyertai orang-orang percaya. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran, menghibur, memberikan kekuatan, serta memperlengkapi setiap orang percaya dengan berbagai karunia rohani. Selain memberikan karunia, Roh Kudus telah juga menghasilkan buah roh dalam kehidupan orang percaya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kehadiran Roh Kudus membuat orang percaya mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tema yang keempat adalah eklesiologi, yaitu ajaran mengenai gereja. Perjanjian baru menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi dan karunia yang berbeda-beda. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain, karena semuanya saling membutuhkan. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil, membangun persekutuan, melayani sesama, serta merindukan orang percaya agar semakin dewasa dalam iman. Hanya sebuah bangunan, tetapi komunitas orang percaya yang hidup di bawah kepemimpinan Kristus. Nah, tema yang kelima adalah eskatologi, yaitu ajaran mengenai pengharapan akan masa depan. Perjanjian baru mengajarkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Kedatangannya membawa pengharapan bagi seluruh orang percaya. Paulus menghibur jemaat Tesalonika dengan kepastian kebangkitan orang percaya, sedangkan kitab Wahyu menggambarkan langit dan bumi yang baru sebagai penggenapan akhir dari rencana keselamatan. Pengharapan ini memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk tetap setia di tengah berbagai kesulitan, itu kesulitan hidup. Karena kita percaya bahwa Allah telah menyediakan kehidupan yang kekal bersamanya. Dan yang kelima tema tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan teologi yang utuh. Kerajaan Allah hadir melalui Yesus Kristus. Setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya.
Roh Kudus kemudian membentuk gereja sebagai alat Allah untuk memberitakan Injil kepada dunia. Pada akhirnya, seluruh sejarah keselamatan mencapai puncaknya ketika Kristus datang kembali untuk menggenapi kerajaan Allah secara sempurna. Dengan memahami hubungan tersebut, kita dapat melihat bahwa seluruh kitab Perjanjian Baru memiliki satu benang merah, yaitu Allah sedang menggenapi rencana keselamatannya melalui Yesus Kristus. Tema-tema tersebut juga memiliki penerapan yang nyata bagi kehidupan kita. Kerajaan Allah mengajarkan kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kristologi mengajarkan kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Dan pneumatologi mengingatkan bahwa kita memerlukan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Dan eklesiologi mengajarkan pentingnya hidup dalam persekutuan dan melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan. Sedangkan eskatologi memberikan pengharapan bahwa penderitaan dunia ini tidak berlangsung selamanya, karena Kristus akan datang kembali. Sebagai mahasiswa teologi maupun sebagai orang percaya, pemahaman terhadap tema-tema tersebut sangat penting ketika kita memahami bahwa seluruh isi Perjanjian Baru berpusat kepada Kristus. Kita akan mampu mengajarkan firman Tuhan dengan benar, berkhotbah secara bertanggung jawab, dan melayani jemaat dengan dasar teologi yang kuat. Karena itu, mempelajari teologi Perjanjian Baru bukan hanya untuk menambah pengetahuan akademik, tetapi juga supaya hidup kita semakin mengenal Kristus, semakin mengasihinya, dan semakin setia melayaninya. Pengetahuan teologi harus menghasilkan perubahan karakter, pertumbuhan iman, dan kesediaan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Dengan demikian, integrasi tema-tema sentral dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Allah memiliki satu rencana besar yang dikerjakan melalui Yesus Kristus, diteruskan oleh Roh Kudus melalui gereja, dan akan mencapai penggenapan ketika Kristus datang kembali. Inilah yang menjadikan teologi Perjanjian Baru sebagai satu kesatuan yang utuh, konsisten, dan relevan bagi kehidupan orang percaya di setiap zaman. Naskah gabungan ini sebelum masuk ke pembahasan inti, penting bagi kita untuk memahami bahwa mempelajari teologi Perjanjian Baru bukan hanya untuk mengetahui isi setiap kitab secara terpisah, tetapi untuk melihat bagaimana seluruh kitab saling berhubungan dan menyatakan karya Allah. Melalui pemahaman tersebut, kita dapat melihat bahwa sejak pelayanan Yesus, karya Roh Kudus, pertumbuhan gereja mula-mula,
hingga pengharapan akan kedatangan Kristus kembali, semuanya merupakan bagian dari satu rencana keselamatan Allah yang utuh. Oleh karena itu, marilah kita mendalami setiap pembahasan untuk memahami bagaimana seluruh isi Perjanjian Baru membentuk satu kesatuan teologi yang berpusat pada Yesus Kristus. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih.